Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Rafa Yoga. Nah, jadi untuk materi kali, jadi untuk pertemuan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu case in transit atau bisa disingkat jadi CIT. Nah, apa sih CIT? CIT merupakan singkatan dari case in transit. Case in transit merupakan definisi yang bertugas untuk mengantar dan menyebut uang tunai. Petugas CIT dinamakan custody. Nah, custody dalam melaksanakan tugasnya selalu memakai kendaraan roda 4 dan ditemani pengawal dan kepolisian. Nah, jadi untuk custody ini diwajibkan bisa mengendarai kendaraan roda 4. Nah, oleh karena itu, untuk persiapan kerja custody di CIT, yang pertama, mengecek surat. Yang kedua, mengecek kelengkapan peralatan dan kondisi kendaraan. Dan yang ketiga, mencocokkan data nyata dengan formulir daftar kunci atau list key. Mencocokkan datanya dengan formulir QR. Yang kelima, yang terakhir yaitu mencocokkan data nyata dengan formulir lembar perjalanan custody ATM. Nah, untuk mengecek kelengkapan perjalanan custody, yang pertama mengecek kunci NTC atau RPL, lalu yang kedua mengecek kunci Canton, yang ketiga mengecek seal, yang keempat mengecek stiker, yang kelima mengecek admin card, yang keenam mengecek trip sheet, yang ketujuh mengecek berita acara, yang ke-8 mengecek amplop coklat, yang ke-9 mengecek disket, yang ke-10 mengecek CD, yang ke-11 mengecek kunci ATM atau CR. Nah, untuk mengecek kelengkapan perjalanan custody, yang pertama mengecek dulu kunci kendaraan mobil, yang kedua mengecek kunci brankas, yang ketiga mengecek kelengkapan STNK, yang keempat mengecek kunci roda dan dongkrak, itu buat jaga-jaga ditakutkannya ada masalah di perjalanan, dan yang kelima mengecek ban cadangan. Nah, lalu yang selanjutnya ada ketentuan ngecek form untuk ketentuannya. Itu pertama itu yang data pengambilannya, pertama kunci MTC atau LPL ditulis ada atau tidak, yang kedua kunci sensor sama ada atau tidak, ketiga seal, keempat stiker, dan kelima admin card, keenam trip sheet. Nah, untuk ketentuan mengisi form masih ada. Yang ke-7 berita acara, 8 amplop coklat, yang ke-9 disket, yang ke-10 CD, yang ke-11 kunci ATM atau CRM. Nah, itu nanti masing-masingnya diisi ada atau tidak. Nah, nah, ketentuan mengisi form harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Katakan nama custody, mengisi nama custody sesuai dengan nama petugas IT yang bertugas. Lalu nama seksi. Kalau misalkan ada yang custody yang kedua, tulis juga. Nah, selanjutnya nama saksi. Mengisi nama saksi harus sesuai dengan nama saksi atau petugas keamanan yang menyaksikan kejadian tertentu dalam laporan berita acara tersebut. Nah, hari atau tanggal. Mengisi hari atau tanggal sesuai dengan hari dan tanggal kejadiannya berlangsung. Lokasi. Nah, mengisi lokasi harus sesuai dengan tempat atau lokasi kejadiannya berlangsung. Itu mengisi WA. WIS ID. WIS ID. Harus sesuai dengan WIS ID, mesti anjuran di mana tempat kejadian berlangsung. Lalu mengisi kejadian harus sesuai dengan kejadian di lapangan dan disusun menuntut berdasarkan kronologi kejadiannya. Nah, untuk mengisi surat ketentuan kepada terus keterangannya, untuk ketentuan lalu tanda tangan diterima dan diserahkan kepada siapa. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu perjalanan kerja studi. Nah, untuk pada dasarnya perjalanan kerja studi menggunakan kendaraan roda 4 dan seorang petugas keamanan dari kepolisian di dalam kendaraan tersebut. Nah, cara melakukan perjalanan kerja custody, yang pertama, memasuki kendaraan roda 4 tentunya. Yang kedua, mengecek segala komponen yang sebelum perjalanan. Yang ketiga, melakukan perjalanan ke lokasi tujuan. Yang keempat, melakukan perhentian di lokasi tujuan.
Yang kelima, keluar dari kendaraan roda 4. Nah, untuk jenis-jenis transaksi di CIT, yang pertama ada Count on Site atau COS, sistem transaksi antara custody dan nasabah, di mana melakukan perhitungan uang per lembar dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Yang kedua, Bulk Bundle Count atau BBC atau bisa disebut juga Global Count atau BC. Transaksi Bulk Bundle Content atau BBC atau Global Count atau BC adalah sistem transaksi antara custody dan nasabah, di mana custody melakukan perhitungan uang secara global per bundle dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Nah, yang ketiga, side to content atau STC. Transaksi side to content atau STC adalah sistem transaksi antara custody dan nasabah, di mana custody melakukan perhitungan melainkan melakukan custody tidak melakukan perhitungan melainkan melakukan pencocokan nomor kanvas bag atau secure bag dan nomor seal dengan yang tertera pada formulir QR dan dengan didampingi atau disaksikan oleh nasabah. Nah, untuk cara melakukan transaksi count on site atau COS, yang pertama melakukan pertemuan dengan nasabah, yang kedua melakukan persiapan prosedur hitung di tempat atau count on site, ketiga menghitung uang dengan mesin hitung atau manual, yang keempat melakukan pengembangan untuk memudahkan perhitungan uang. Yang kelima, memasukkan uang ke dalam secure bag atau canvas bag. Yang keenam, mengisi formulir QR oleh petugas IT. Yang ketujuh, melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah. Yang kedelapan, menandatangani formulir QR oleh petugas IT. Yang sembilan, memberikan salinan formulir QR kepada nasabah. Dan yang terakhir, yang ke-10, meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Nah, cara melakukan transaksi berbanding konten atau BC atau bisa disebut juga dengan kata lainnya yaitu global konten atau BC. Pertama, melakukan pertemuan dengan nasabah lalu melakukan persiapan prosedur hitung secara global atau global count yang menghitung uang per bundle, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, memasukkan uang ke dalam secure bag atau canvas bag, lalu mengisi formulir QR oleh petugas IT, melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah, mendatangani formulir QR oleh petugas IT, lalu memberikan salinan formulir QR kepada nasabah, lalu meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Nah, lalu selanjutnya yaitu cara melakukan transaksi side to content atau STC. Langkah yang pertama, melakukan pertemuan dengan nasabah tentunya, lalu melakukan persiapan prosedur serah terima uang side to content, serah terima uang, yaitu side to content. Lalu mengisi formulir QR oleh petugas IT, melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah, lalu menandatangani formulir QR oleh petugas IT, dan memberikan salinan formulir QR kepada nasabah, lalu yang terakhir meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Nah, selanjutnya itu ada formulir transaksi custody atau formulir QR. Nah, untuk cara pengisiannya, yaitu nama custody. Mengisi nama custody harus sesuai dengan nama petugas IT yang bertugas. Lalu pengisi tanggal harus sesuai juga dengan tanggal di mana custody bertugas. Nah, lalu perusahaan asal uang. Mengisi perusahaan asal uang harus sesuai juga dengan nama perusahaan tempat uang diantar atau dijemput. Nah, untuk jenisnya yaitu tunai. Transaksinya diisi sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Untuk jenisnya itu tunai, cek atau giro, dokumen, dan lain-lain. Untuk jumlah nominal, fungsi jumlah nominal harus sesuai dengan nominal transaksi. Untuk perincian uang, fungsi perincian uang harus sesuai dengan nominal yang ada. Misalkan kertas 100.000, berapa lembar, dan jumlahnya berapa. Untuk logam misalkan 1000, lalu kepingnya berapa, dan jumlahnya juga berapa. Nah, untuk mengisi grand total harus sesuai dengan jumlah keseluruhan uang berdasarkan denominasinya. Untuk mengisi nomor kanvas bag harus sesuai dengan nomor yang tertera pada kanvas bag yang digunakan dalam mengantar atau menjemput uang. Lalu warna dan nomor seal, mengisi nomor dan warna seal harus kanvas bag
harus sesuai dengan SIM yang digunakan. Untuk menyegel kanvas back, mengisi nomor secure back juga harus sesuai dengan nomor yang tertera pada secure back yang digunakan dalam mengantar atau menjemput uang. Lalu taati juga ketentuan harus mengisi nomor dan warna seal secure back. Nah, tanda tangan custody. Tanda tangan diisi oleh custody yang bertugas. Lalu supervisor juga tanda tangan diisi oleh supervisor yang menugaskan custody tersebut. Nah, mungkin untuk materi kali ini yaitu CIT atau cash in transit cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Rafa Abdul Jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.